Bab 2430. Benar. Saka meliriknya sambil bertanya. Kamu juga. Aku. Zega tiba-tiba menjadi kesal. Menendang harimau putih menjauh. Mengangkat tangannya dan hendak meraih Saka. Dia berkata dengan wajah ganas. Tubuh beracunku sudah diperkuat oleh para master sekte dokter surgawi dan gak akan sama sepertimu yang gak terkalahkan di tingkat yang sama. Saka membersihkan darah di jarinya. Menatap sosok yang tiba-tiba menyerangnya dan hendak menghunus pedangnya. Tiba-tiba dia melihat ke sekeliling dan ada kabut beracun yang mengepul. Kabut beracun mengepul dari tubuh Zega, merusak semua jalan yang dilalui Saka. Saat ini, pertarungan di sini telah menarik banyak orang untuk menonton. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan segera mundur. Itu merupakan wilayah Master Ilahi yang membuat Zega terkenal. Wilayah Seribu Racun. Siapapun yang terkontaminasi oleh racun itu akan mengalami kerusakan pada daging dan tulangnya. Pada saat ini, kabut beracun itu begitu kuat sampai tidak memedulikan nyawa warga sipil. Hal ini membuat semua orang menjadi panik. Tiba-tiba sambaran petir muncul dari pedang dan berubah menjadi lingkaran, menjebak kabut beracun. Kamu masih peduli dengan orang lain di saat seperti ini. Zega mendengus jijik. Lalu kabut beracun itu menyeruak seluruhnya. Berubah menjadi ular panjang mendesis yang melata ke arah Saka. Saka merasakan kabut beracun itu dan mengangkat alisnya samar. Ini membawa sedikit aura warisan Tabib Agung. Kabut beracun ini berevolusi dari warisan yang ditinggalkan oleh Tabib Agung. Karena hubungan dengan Liana, Tabib Agung memberikan sebagian warisan kepada Sekte Dokter Surgawi. Lalu, pria tua dari Sekte Dokter Surgawi memberikan beberapa keuntungan kepada regen dan pengikutnya. Mati saja. Zega melihat Saka melambat dan menunjukkan senyum muram, mengira Saka telah terkena racun. Pria tua dari Sekte Dokter Surgawi berkata bahwa dia menggunakan resep racun yang ditinggalkan oleh Tabib Agung untuk memperkuat tubuh beracunnya. Selama lawan tidak memiliki penawarnya, maka dia akan menjadi tak terkalahkan pada tingkatan yang sama. Meskipun lawan menggunakan teknik penerobos surgawi sekalipun. Kuku-kukunya berwarna hitam dan memanjang 1 inci. Zega menerobos udara, membuat suara mendesis di sepanjang jalan dan hendak menusuk ke arah tenggorokan Saka. Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di depan matanya. Tiba-tiba matanya melebar, saat melihat kukunya hanya berjarak 1 inci dari Saka. Tetapi Zega tidak bisa menjulurkannya lebih jauh. Saka menatapnya dengan mata yang dalam, lalu berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Warisan Tabib Agung bukan untuk digunakan pada hal seperti ini. Bagaimana kamu tahu kalau ini adalah warisan Tabib Agung? Sorot matanya penuh dengan keterkejutan dan Zega hendak bertanya. Namun, begitu dia membuka mulutnya, aliran darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Zega menatap ke bawah dengan pandangan kosong. Namun, dia menemukan ada pedang yang tertancap di dadanya. Serak. Saka menebasnya secara horizontal dengan pedangnya, memotongnya menjadi 2 bagian. Saka melangkah melewati tubuhnya, berjalan menuju harimau putih seraya bertanya dengan tenang. Apa kamu baik-baik saja? Harimau putih terbaring sekarat di tanah, menatap Saka dengan terkejut. Apa yang baru saja terjadi membuatnya tidak bisa percaya. Bagaimana kamu menghentikan racun itu? Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh tubuh beracun itu? Saat dia sedang memikirkan hal ini, Saka sudah berjongkok dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Saka menepuk jejak kaki di bahunya sambil menghela napas dan berkata, mulai sekarang, ikuti aku. Harimau putih menatapnya dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan. Pergi ke vilaku lebih dulu dan tunggu aku di sana. 11. Saka memenggal kepala ketiga pria itu, lalu berdiri dan beranjak pergi. Melihat ekspresi tenang Saka, harimau putih menjadi makin gelisah dan tiba-tiba bertanya, apa kamu mau pergi ke kediaman keluarga Syahrir? Saka bahkan tidak menoleh,
hanya terus mengikat kepala yang digantung di pinggangnya. Saat ini, di kediaman keluarga Syahrir,